pagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Pengharapan Kristen. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang Kristen berharap di dalam Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi orang yang beriman memiliki dasar yang kuat untuk berharap kepada Tuhan. Nah, apa itu pengharapan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan berasal dari kata harap. Harap artinya mohon, minta, keinginan agar sesuatu terjadi sesuai kebutuhan dan keinginan hati kita. Jadi berharap berarti supaya sesuatu itu sesuai dengan keinginan hati kita. Nah, pengharapan itu kalau kita letakkan di dalam Tuhan, maka pengharapan adalah sesuatu yang kita yakini pasti akan terjadi karena Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Nah, inilah nanti yang membedakan antara pengharapan kita sebagai orang Kristen dengan pengharapan dunia ini. Nah, pengharapan bagi orang Kristen adalah pengharapan yang pasti. Mengapa? Karena kita percaya, kita meletakkan pengharapan kita itu di dalam iman kepada Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Karena Tuhan yang mengerjakannya, maka kita percaya segala sesuatu yang kita harapkan itu pasti akan terjadi sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Tentu ada dasarnya ya, iman yang benar di dalam Tuhan. Nah, kemudian berharap itu berarti kita membuat Allah yang menjadi tujuan hidup. Kalau Allah yang menjadi tujuan hidup kita, tentu keinginan hati Allah lah yang menjadi pengharapan kita juga. Kalau keinginan Allah yang menjadi pengharapan kita, maka pengharapan kita itu pasti akan terjadi karena sesuai dengan keinginan Allah. Jadi berharap berarti membuat Allah yang menjadi tujuan hidup kita dan mengandalkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Maka dengan pengharapan ini kita akan semakin termotivasi untuk melangkah semakin maju untuk hidup lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya yang menjadi dasar pengharapan Kristen. Ya, mengapa kita mau berharap kepada Tuhan? Mengapa kita meyakini bahwa pengharapan kita pasti terjadi? Pengharapan Kristen itu adalah pengharapan yang diletakkan kepada janji Allah. Maka dasar pengharapan Kristen yang pertama adalah janji Allah. Kita tahu ada begitu banyak janji-janji Allah yang sudah dipenuhinya yang bisa kita baca di dalam firman Tuhan. Dan di dalam janji itu termasuk Allah berjanji akan memberikan yang terbaik kepada kita umatnya. Dan karena kita tahu Allah lah yang berjanji, maka Allah pasti akan memenuhi janji-janjinya. Maka janji yang disampaikan Allah itu untuk memberi yang terbaik kepada kita pasti akan terjadi. Inilah yang menjadi dasar pengharapan kita. Contoh, ketika Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan keturunan dan lain sebagainya. Di dalam janji-janji itu tidak satupun Allah tidak menepatinya. Dan kita bisa melihat inilah yang menjadi dasar kita untuk tetap berharap kepada Allah. Janjinya adalah ya dan amin. Pasti dia akan kerjakan. Ini yang pertama yang menjadi dasar kita. Yang kedua adalah Allah yang kekal. Kalau Allah adalah Allah yang kekal, berarti Allah itu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau pada zaman Nabi, termasuk pada zaman Abraham, ketika Allah menunjukkan bagaimana dia adalah Allah yang tepat janji, yang memenuhi semua janji-janjinya, dan dia Allah yang sama hari ini, maka Allah yang sama hari ini pasti akan memenuhi janji-janjinya. Kita percaya bahwa inilah yang memotivasi kita untuk berharap kepada Allah. Janji penyertaan Allah, janji Allah memenuhi kebutuhan kita seperti yang disampaikan, itu pasti terjadi karena dia adalah Allah yang kekal. Dari dulu sampai sekarang dia memenuhi janjinya. Kita percaya bahwa sampai Yesus datang yang kedua kalinya, Allah adalah pribadi yang tepat kepada semua janji-janji yang diberikan. Nah, kemudian kita lihat apa yang menjadi isi dari pengharapan Kristen. Apa yang menjadi isi pengharapan kita? Yang pertama adalah kasih karunia. Adalah satu kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita ketika kita orang yang tidak layak,
menjadi dilayakkan untuk memperoleh pengampunan di dalam Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita yang tidak layak diperlayakkan di hadapan Tuhan. Nah, ini namanya kasih karunia. Kasih karunia itu adalah mutlak pemberian Allah kepada kita. Kalau keselamatan saja diberikan kepada kita, hidup yang kekal di dalam Kristus diberikan kepada kita lewat kematian Yesus di kayu salib, maka kita percaya ada banyak hal dalam hidup ini yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita pasti akan dipenuhi oleh Allah. Inilah yang menjadi isi pengharapan kita sebagai orang Kristen. Ada kasih karunia Allah dalam hidup kita. Ada Allah yang melimpah dengan kasih karunia, yang pasti memberikan seluruh kepenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Ini yang pertama, kasih karunia. Yang kedua adalah penggenapan keselamatan. Kita percaya dengan sungguh bahwa janji Allah bahwa Yesus pasti datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput orang yang percaya dalam kesempurnaan kehidupan yang diberikannya kepada kita. Kita percaya itu. Kalau ada ribuan janji sudah dinyatakan Tuhan di dalam Alkitab, dan ada satu janji yang akan dipenuhinya, kita percaya bahwa janji ini pun pasti akan terjadi. Yesus pasti datang untuk yang kedua kalinya, untuk menjemput kita orang-orang yang percaya dalam namanya. Kemudian hidup yang kekal. Isi pengharapan kita adalah hidup yang kekal. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hidup yang kekal itu sudah diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Oleh karena itulah dikatakan pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti. Kita mengharapkan kehidupan yang kekal yang sudah pasti kita miliki karena janji Tuhan seperti itu, ya. Dikatakan siapa yang memiliki anak, siapa yang memiliki Yesus, dia memperoleh hidup yang kekal. Dan barang siapa yang tidak memiliki anak atau tidak memiliki Yesus dalam hidupnya, dia tidak memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11-12. Nah, dari sana kita tahu bahwa isi dari pengharapan kita adalah hidup yang kekal yang kita sudah miliki di dalam Kristus. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi pengharapan kita sebagai orang Kristen. Nah, semoga ini menolong kita untuk semakin maju, berharap terus dalam Tuhan, dan memiliki iman yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Semangat belajar.